Latar belakang masuknya makanan Tiongkok ke Indonesia. Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki tradisi kuliner tua, sehingga masyarakat Tiongkok memandang kuliner nasional wajib dijaga, karena merupakan bagian dari identitas. Kuliner Tiongkok masuk ke Indonesia melalui para imigran Tiongkok yang datang kemudian mengenalkan kulinernya ke pribumi dan bahkan masyarakat asing lainnya. Cara persebaran makanan Tiongkok di Indonesia. Ekspedisi Cheng Ho di Indonesia membawa banyak pengaruh ke masyarakat Indonesia, contohnya di bidang kuliner. Hingga saat ini kita dapat melihat pengaruh budaya Tiongkok di meja makan kita dalam bentuk makanan yang kita makan. Masakan Tiongkok sudah menjadi bagian kuliner Indonesia sejak abad ke-7. Dibawa oleh para imigran ke pesisir Jawa, masakan Tiongkok dibawa ke Indonesia melalui saudagar Cina yang singgah di kota-kota pelabuhan di Indonesia. Melalui jalur laut, mereka dari Cina pergi ke Nanyang, Samudra Selatan. Saat itu mereka tidak mengetahui peta. Mereka hanya tahu wilayah selatan memiliki udara tropis dan nyaman. Tempat itu adalah wilayah Indonesia. Sampai di Indonesia, khususnya di daerah pesisir jalur Pantura, mereka membawa budaya mereka termasuk memperkenalkan masakan Tiongkok yang mempengaruhi kuliner Indonesia hingga saat ini. Berbagai jenis masakan Tiongkok ini dibuat dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia, dan beberapa di antaranya mulai disukai oleh masyarakat lokal. Adapun inti persebarannya yaitu membagikan makanan khas mereka ke orang banyak, mendirikan restoran makanan khas Tiongkok, merekomendasikan dan mempromosikan dengan baik makanan khas tersebut, dan juga terjadinya globalisasi. Lalu, bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kuliner Tiongkok? Dan mengapa kuliner Tiongkok dapat diterima oleh lidah masyarakat Indonesia? Ternyata terdapat kesamaan selera antara kuliner Indonesia dengan kuliner Tiongkok, yang salah satunya ditemukan di Provinsi Fujian. Rasa makanan yang kaya dan berbumbu sangat cocok dengan lidah orang Indonesia. Saat ini banyak bermunculan warung makan hingga restoran yang menyajikan berbagai makanan khas Tiongkok. Agar dapat diterima oleh masyarakat luas, mereka menggunakan bahan makanan yang halal, menambahkan rempah khas Indonesia. Target bukan lagi masyarakat keturunan Tionghoa, akan tetapi menjangkau masyarakat umum juga. Restoran Sulaiman. Sekilas dari namanya pasti banyak orang yang beranggapan kalau restoran ini adalah restoran khas Timur Tengah. Eits, tunggu dulu sahabat Salihah. Restoran ini ternyata menyediakan masakan asli dari Tiongkok dengan bahan-bahan dan alat-alat yang semuanya halal. Kebanyakan dari restoran tersebut hanya mengganti daging mereka yang biasanya disajikan dengan daging babi, kemudian diganti dengan daging sapi atau ayam dan bumbunya yang disesuaikan. Restoran yang terletak di daerah Pecenongan, Jakarta Pusat ini menyajikan olahan kuliner Tiongkok daratan yang sejak awal dirancang sebagai menu halal. Sajian masakan di Sulaiman merupakan warisan budaya masyarakat etnis Hui yang tinggal di Shanxi sebagai salah satu kelompok muslim terbesar di Tiongkok. Menu masakan Sulaiman Resto juga sangat beragam loh sahabat Salihah. Tapi ada beberapa menu yang menjadi andalannya, seperti tapanji atau ayam porsi besar, lamian atau mie, laubing atau roti tawar, dan yang rousan atau sate kambing dan lemak. Menilik kasus kuliner Tiongkok di Indonesia, kuliner merupakan salah satu aspek budaya yang mudah diterima oleh masyarakat. Salah satunya adalah kuliner Tiongkok. Pertumbuhan kuliner Tiongkok sangatlah pesat di Indonesia, dikarenakan rasa makanan yang akrab dengan lidah orang Indonesia, juga rasa yang sederhana namun tetap enak dan tidak berubah sejak dulu. Selain itu, etnis keturunan Tionghoa menyebar di berbagai pelosok negeri. Mereka mewariskan resep secara lisan dari generasi ke generasi. Hal ini juga menjadi alasan pertumbuhan makanan Tiongkok di Indonesia menjadi pesat. Pengaruh Tiongkok seakan tertanam dalam kuliner Nusantara. Terkadang, pengaruh ini tidak disadari karena telah dianggap menjadi makanan lokal. Meresapnya pengaruh Tiongkok dalam kuliner Nusantara pun dipermudah dengan terjadinya asimilasi.
Peradaban Tiongkok yang selangkah lebih maju membawa teknik-teknik baru sehingga jenis makanan yang dibawa pun tergolong baru dan diadopsi oleh penduduk lokal. Adapun lokalisasi kuliner Tiongkok di Indonesia. Beberapa contoh lokalisasi kuliner Tiongkok di Indonesia yang memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengganti daging babi menjadi bahan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Contohnya seperti bakso. Bakso berarti makanan yang berasal dari babi, diganti menjadi daging ayam atau daging sapi. Sedangkan untuk bakcang, bakpia, bakpao berisikan daging babi, diberi inovasi menjadi daging ayam, daging sapi, sayur, kacang hijau, buah-buahan, dan keju. Kemudian ada lumpia. Lumpia berarti lembut, pia berarti kue. Isi lumpia dibuat menjadi ayam atau udang yang dicampur, dibungkus dengan kulit lumpia khas Tiongkok. Ada juga capcay. Cap dalam dialek Hokkien juga dapat dieja 10 dan cai berarti sayur. Capcay adalah nama hidangan khas Tionghoa Indonesia, berupa banyak macam sayuran yang dimasak dengan cara direbus atau digoreng tumis. Selanjutnya cakwe. Dalam dialek Hokkien dibaca yao tiao yang berarti hantu yang digoreng. Sedangkan dalam bahasa Mandarin kita bisa menyebutnya yao cakwe. Cakwe di Tiongkok dimakan dengan cara mencelupkannya ke dalam bubur panas. Sedangkan di Tiongkok Utara, cakwe dimakan bersama susu kedelai manis maupun asin. Di Indonesia, cakwe menjadi cemilan dan dimakan bersama saus yang diberi cuka. Selanjutnya adalah bakwan. Kata bakwan sebenarnya berasal dari Tiongkok, yang terlihat jelas pada kata pak yang berarti daging dan wan yang berarti bola. Penggunaan kata bak sendiri sampai sekarang masih digunakan, meskipun bakwan tidak lagi berisi daging atau udang. Selanjutnya adalah soto, yang dalam bahasa Hokkien disebut chauto. Soto ini dikenal di pesisir pantai utara Jawa sekitar abad ke-9 Masehi. Mengalami globalisasi sehingga bisa diterima masyarakat luas. Soto sendiri pun memiliki berbagai macam jenisnya, yang juga menyesuaikan daerah setempatnya. Seperti misal soto Betawi dominan santan dan susu yang gurih, soto Padang dominan asam, dan soto Lamongan dominan gurih karena kuah koyanya. Selanjutnya adalah bakmi dan mie ayam. Seperti yang kita lihat, bakmi dan mie ayam tidak memiliki perbedaan yang jauh. Tapi tentu masih memiliki perbedaan. Selain penggunaan minyak babi dalam pembuatan bakmi, perbedaan lain yang mencolok pada bakmi dan mie ayam terletak pada topping ayamnya. Yang mana pada mie ayam menggunakan buah rempah kuning, sedangkan bakmi menggunakan rempah yang lebih sederhana. Hal ini membuat warna bakmi cenderung lebih pucat dibandingkan mie ayam. Yang terakhir adalah dimsum. Dimsum sendiri diambil dari dialek Cantonese, atau dalam bahasa Mandarin bisa disebut juga tianxin. Secara harfiah berarti sedikit dari hati atau menyentuh hatimu. Kata ini disunting dari frasa yi tianxin yi, yang artinya sedikit tanda mata. Kemudian secara umum digunakan sebagai istilah untuk menyebut cemilan ringan. Dan salah satu jenis dimsum yang banyak penggemarnya yaitu dumpling. Wah, banyak ya ternyata makanan kita yang merupakan hasil globalisasi dari Tiongkok. Iya, dan itu pun belum semuanya loh, masih ada banyak lagi. Oh ya, dari tadi kan kita udah bahas kuliner Tiongkok nih. Tapi aku penasaran deh, kenapa ya kok jarang banget kita menemukan kuliner Indonesia di luar negeri? Nah, itu dia, makanan Tiongkok mengalami persebaran yang lebih merata dan dapat ditemui hampir di seluruh dunia. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kuliner Indonesia. Ya, kenapa ya kira-kira? Kamu nanya, nih aku kasih tahu ya. Adapun faktor yang menyebabkan makanan Indonesia sulit ditemukan di negara luar. Yang pertama, kuliner Indonesia sangat beragam, namun dalam hal promosi masih sangat kurang di skala internasional. Kemudian kurangnya komunitas Indonesia di luar negeri. Dengan adanya komunitas tersebut, memudahkan segalanya mulai dari penyebaran kebudayaan sampai dengan pendistribusian barang. Kurangnya pendistribusian bahan dan bumbu seperti rempah-rempah membuat bumbu dan bahan makanan Indonesia masih sulit ditemukan.
Adapun tata cara penyajian, beragam menu khas daerah di Indonesia memang kurang memperhatikan tata cara penyajian, sebab penampilan atau penyajian sebuah menu makanan itu menjadi salah satu faktor untuk menggugah selera orang dalam mencicipi makanan. Dan jarangnya pendidikan kuliner di Indonesia. Ketika pendidikan di bidang kuliner Indonesia sulit bersaing di kancah dunia, tidak ada pengajar yang mengajarkan memasak menu khas Indonesia. Contohnya, di sekolah perhotelan, biasanya lebih banyak mengajarkan menu asing atau internasional dibandingkan makanan Indonesia. Jadi, kesimpulan pada pembahasan kali ini bahwa faktor yang membuat persebaran makanan Tiongkok lebih cepat yaitu karena banyaknya orang-orang Tiongkok yang tersebar di berbagai belahan dunia. Tempat makan atau restoran Tiongkok yang menyajikan masakan-masakan khas Tiongkok juga sangat banyak. Selain itu, rasa dari makanan Tiongkok cocok di lidah semua kalangan. Dan kita lihat persebaran makanan Indonesia di kancah internasional tidak secepat persebaran makanan Tiongkok. Maka dari itu, marilah kita dukung usaha untuk memperkenalkan dan juga mempromosikan makanan Indonesia agar dapat populer di kancah internasional seperti makanan Tiongkok.